簡単に忘れられないから大切なんでしょ。ポイできちゃう関係より幾分マシよ。水原。レンタル続けてみたら。 Banyak anime komedi romantis yang asik dan ringan untuk ditonton. Nggak ada misteri yang harus kita pecahkan, cukup duduk atau berbaring santai sambil nonton animenya sampai selesai. Video ini adalah part 3 dari rekomendasi anime romcom terbaik. Buat kamu yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, bisa cek tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Langsung aja kita bahas daftar anime romance komedi terbaik part 3. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Aku akan berusaha bikin konten menarik tentang anime lainnya. Tonikaku Kawaii. Anime ini ceritanya emang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Cuman ya namanya juga anime, nggak masuk akal juga gak masalah, yang penting bisa menghibur. Cerita dimulai ketika seorang anak rajin bernama Yuzaki Nasa pulang dari sekolah. Di perjalanan pulang, Nasa melihat seorang cewek imut yang sedang minum kopi hangat di seberang jalan. Secara otomatis, Nasa menghampiri cewek tersebut karena pengen kenalan, sampai-sampai nggak sadar kalau ada truk yang lewat di jalan. Terjadilah kecelakaan. Namun saat Nasa terbangun, dia ternyata masih hidup karena diselamatkan cewek yang tadi. Akhirnya, Nasa langsung mencari cewek tadi tanpa peduli dengan lukanya. Nasa pun bertemu kembali dengan cewek yang menyelamatkan hidupnya. Tanpa pikir panjang, Nasa langsung nembak cewek tersebut. Cewek imut tadi menjawab, "Ii daro. Watashi to kekkon shite kureru nara, tsukiatte ageru." Dan pertemuan itu berakhir. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Nasa masih mengingat masa-masa itu, meskipun dia nggak tahu keberadaan cewek yang dia temui sebelumnya. Tiba-tiba aja, si cewek tadi datang ke kosan Nasa sambil membawa formulir pernikahan. Meskipun awalnya kaget, Nasa tetap mau untuk menikahi cewek yang bernama Tsukasa ini. Dan akhirnya kehidupan pernikahan mereka berdua dimulai. Anime ini menceritakan tentang indahnya menikah muda. Jadi buat kamu yang ingin menikah muda, bagus banget buat nonton anime ini. Tapi saranku jangan ditelan mentah-mentah ya. Seperti yang ku bilang di awal, anime ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Kanojo Okari Shimasu. Anime ini dulu sangat ramai dibincangkan karena emang tema yang diangkat sangat menarik, yaitu rental pacar. Bermula ketika Kinoshita Kazuya diputusin pacarnya yang bernama Nanami Mami. Saat Kazuya sedang sedih dan terpuruk akibat patah hati, dia menemukan sebuah layanan yang cukup menarik di internet, yaitu rental pacar. Sebenarnya Kazuya tidak ingin pakai layanan ini karena sangat terlihat pecundang. Tapi karena dia menemukan gadis yang imut dan manis bernama Mizuhara Chizuru, Kazuya pun memesan Chizuru. Maksudnya memesan Chizuru sebagai pacar sewaan ya. Kazuya dan Chizuru pun berkencan, dan Kazuya sangat kaget dan baper karena Chizuru benar-benar memerankan peran pacar dengan sangat indah. Dan membuat Kazuya senang sekaligus kesal karena gak bisa beneran memiliki Chizuru. Nah, drama dimulai ketika Kazuya mengenalkan Chizuru sebagai pacar kepada teman-temannya. Kan jadi repot, orang pacar sewaan kok dipamerin. Semenjak kejadian itulah, cerita keseruan drama pacar sewaan ini dimulai. Aku sangat rekomendasiin anime ini sih, very recommended. Masamune Kun no Revenge. Berkisah tentang cowok bernama Makabe Masamune yang tampan dan populer di kalangan cewek-cewek. Ternyata, Masamune dulu memiliki badan yang gendut dan pendek. Di masa lalu, Masamune pernah ditolak dan dipermalukan oleh cewek yang bernama Adaki Aki. Masamune memiliki dendam pribadi kepada Aki, dan ingin membalasnya dengan cara membuat Aki jatuh cinta padanya lalu menolak cinta Aki. Karena alasan balas dendam itulah, Masamune mulai olahraga dan juga merawat tubuhnya.
Tapi tentu saja perjalanan Masamune tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilaluinya demi agar dendamnya terbalaskan. Kalau pengen tahu cerita lengkapnya, langsung aja tonton sendiri. Karakaijo Zuno Takagi-san. Anime ini sangat ringan ceritanya. Cocok buat kamu yang nggak pengen mikir saat nonton anime. Bercerita tentang dua anak SMP bernama Nishikata dan Takagi. Nishikata adalah cowok yang cukup culun dan pemalu. Oleh karena itu, Takagi suka sekali menjahili Nishikata. Sepanjang anime ini, ya gitu terus ceritanya, Nishikata yang dijahili sama Takagi. Cuman seru aja nonton kisah cinta anak SMP gini. Bahkan anime ini kan 2 season, aku nonton semuanya. Karena emang menikmati aja ceritanya. Kaita no ka ore! Wasureteru dake de! Ijiranai de Nagatoro-san. Hachioji Naoto, anak cowok nolep yang menghabiskan kehidupan sekolahnya hanya untuk belajar baca buku dan menggambar. Sampai suatu ketika, adik kelasnya bernama Nagatoro Hayase mendekatinya dan tanya gini. 私1年だけど、2年? じゃあ、先輩ですね。 Karena tahu seniornya itu pemalu dan culun, Nagatoro selalu menggoda Naoto. Saat nonton anime ini, kamu akan sering dengar kata senpai, kimoi shio, iyarashi, dan lain sebagainya. Karena emang ya fokus ceritanya mirip-mirip sama Karakaijo Zuno Takagi-san. Cuman bedanya Nagatoro lebih frontal untuk jahilin senpainya. Anime ini masih ongoing ketika video ini dibuat, jadi buat kamu yang pengen nonton langsung aja tonton sendiri. Ki atau kepanjangannya Oreosuki no wa omae dake kayo. Sebelum masuk ke awal cerita, aku perkenalkan dulu tokoh-tokohnya karena karakter di anime ini menggunakan nama panggilan masing-masing. Kisaragi Amatsuyu dipanggil Joro, Sakura Akino dipanggil Cosmos, Aoi Hinata dipanggil Himawari, Oga Taiyo dipanggil Sanchan, dan juga Sanshokuin Sumireko dipanggil Panji. Joro adalah seorang anak SMA kelas 2 yang merasa beruntung karena bisa berkencan dengan 2 cewek dalam satu weekend. Yang pertama dengan ketua OSIS Cosmos di hari Sabtu dan dilanjut di hari Minggu kencan dengan teman masa kecilnya Himawari. Namun sedihnya, ternyata 2 gadis tersebut menyukai teman baiknya yaitu Sanchan, seorang es dari tim baseball. Ternyata mereka berdua hanya ingin meminta saran dan bantuan Joro untuk mencomblangkan mereka dengan Sanchan. Lalu di saat Joro kesal, dia bertemu dengan gadis perpustakaan yaitu Panji. Panji adalah gadis cupu berkacamata yang tidak dandan dan tidak populer. Saat itu, Panji menyatakan cinta kepada Joro. Disinilah ceritanya dimulai. Dari segi cerita cukup beda dari yang lain sih. Biasanya di anime lain, tokoh utamanya udah populer dari awal. Tapi di Oresuki ini, tokoh utamanya malah jadi macomblang. Meskipun begitu, cerita dari anime ini masih khas banget dengan nuansa komedi, seperti cerita yang memiliki punchline dan juga joke yang diulang-ulang namun masih lucu. Mungkin jika kamu udah melihat anime ini, kamu akan ngerti betapa mengerikannya bangku taman ini. Buat kamu yang penasaran, asli anime ini layak banget buat kamu tonton. Gotobu no Hanayome. Aku ceritain secara singkat aja ya, kalau pengen tahu detailnya bisa tonton sendiri animenya. Uesugi Futaro adalah anak yang cerdas namun lahir di keluarga miskin. Jadi sepulang sekolah, Uesugi harus bekerja sebagai guru les demi membantu perekonomian keluarganya. Suatu saat, Uesugi dapat pekerjaan untuk mengajari 5 anak kembar dari keluarga Nakano. Pertama Ichika, kedua Nino, ketiga Miku, keempat Yotsuba, dan kelima Itsuki. Ternyata di masa lalu, Uesugi pernah bertemu dengan salah satu dari 5 Nakano bersaudara ini. Tapi karena mereka waktu kecil kembar semua, agak susah bedain siapa yang bertemu dengan Uesugi.
Anime ini menampilkan banyak drama percintaan dan juga saingan antar saudara untuk merebutkan Uesugi. Kali ini cukup 7 anime ini aja ya yang aku rekomendasiin. Kalau ada anime lain nanti aku bikin part 4-nya. Makasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Moshi kono douga ga ii na tte omottara gutto botan to channel toroku onegai shimasu ne. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.